Nah, Alkitab juga ada perintah untuk menyembah Yesus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan begini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit di surga, yang di bumi dan yang di bawah bumi, dimanapun, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kembali dengan saya Gembala Kurnia, dan kita akan membahas kembali apa yang Alkitab ajarkan tentang Yesus Kristus. Dan saya ingin membahas malam hari ini tentang apakah menyembah Yesus itu menyembah manusia. Nah, Alkitab jelas mengajarkan bahwa apa? Bahwa menyembah itu hanya kepada Allah saja. Dan Yesus, karena dia adalah Allah, dia menerima penyembahan. Kalau malaikat itu tidak mau disembah. Kalau Wahyu pasal 19 ayat 10, saya akan bacakan di sini. Maka tersungkurlah aku, ini Rasul Yohanes ketika dia diangkat di surga mendapat penglihatan, di depan kakinya untuk menyembah. Jadi ada malaikat, dia akhirnya mau menyembah malaikat, tetapi ia berkata, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba Allah, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Petrus, ketika dia pergi ke rumah Kornelius, tercatat dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 25 sampai 26, ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Jadi malaikat dan manusia itu tidak menerima penyembahan. Nah, tetapi Alkitab menjelaskan, mencatatkan bahwa orang menyembah Yesus dan Yesus itu tidak menolak disembah. Jika Yesus itu hanya manusia atau hanya malaikat, tentu ia akan menolak untuk disembah. Sama seperti malaikat tidak mau disembah oleh Rasul Yohanes, sama seperti Petrus tidak mau disembah oleh Kornelius. Nah, jadi contoh-contoh di dalam Alkitab bagaimana Yesus itu menerima penyembahan. Matius pasal 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu. Jadi setelah Yesus meredakan badai itu dengan menghardiknya, maka orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Yohanes 9 ayat 38. Orang buta yang disembuhkan itu berkata, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah. Jadi murid-murid menyembah dia, orang buta yang disembuhkan itu menyembah dia. Dan Yesus tidak menolak. Kalau Yesus bukan Allah, ia pasti akan menolak untuk disembah. Tetapi Yesus tidak menolak untuk disembah karena dia memang adalah Allah. Nah, Alkitab juga ada perintah untuk menyembah Yesus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan begini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit di surga, yang di bumi dan yang di bawah bumi, dimanapun, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa apa? Seluruh ciptaan itu bertekuk lutut, itu menyembah kepada Yesus. Jadi itu bukan hanya penghormatan biasa, tetapi itu adalah penyembahan ilahi. Dan jelas bahwa ada perintah untuk menyembah Yesus, dan semuanya katanya, segala lidah itu mengaku Yesus adalah
Tuhan. Kemudian Yesus di surga itu disembah oleh semua yang penghuni surga. Nah, di Wahyu pasal 5 ayat 12 sampai 14 diperlihatkan bahwa apa? Ada penyembahan kepada Yesus itu bersama dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Wahyu pasal 5 ayat 12 sampai 14. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan keempat makhluk dan para tua-tua itu tersungkur dan menyembah. Jadi kalau hanya malaikat biasa, kalau malaikat itu pasti tidak mau disembah. Tetapi tua-tua ini menyembah Yesus. Dan semua katanya keempat makhluk itu menyembah dan Yesus tidak menolaknya. Jadi mereka tersungkur dan menyembah Dia yang duduk di atas tahta dan anak domba. Jadi Rasul Yohanes melihat di surga ada Allah Bapa dan anak domba, dan penghuni surga menyembah Allah Bapa dan Yesus Kristus. Penyembahan kepada Allah Bapa itu juga diberikan kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang setara dengan Allah Bapa. Jadi penyembahan kepada Yesus Kristus itu tidak ada pembedaan dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Dan di Ibrani pasal 1 ayat 6 itu Allah Bapa ada memberikan perintah kepada malaikat untuk menyembah Yesus. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa anaknya, jadi Bapa membawa anaknya, maksud Yesus Kristus, yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 23, Yesus berkata, supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, Yesus Kristus, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Artinya, penghormatan kepada anak Yesus itu setara dengan penghormatan kepada Allah Bapa. Jadi jelas Alkitab itu mengajarkan manusia itu harus menyembah Yesus. Yesus layak disembah karena Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Demi apa? Demi untuk menebus dosa manusia. Jadi kita tahu bahwa manusia pertama Adam memang sudah jatuh ke dalam dosa dan tidak ada jalan selain manusia itu dijatuhin hukuman untuk dosa itu diselesaikan. Manusia harus mengalami kematian dan Allah memberikan jalan untuk manusia yang sudah berdosa ini untuk ke surga dengan cara apa? Yesus menjadi manusia. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dihukum di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa manusia. Jadi Yesus memang Allah yang layak untuk disembah. Para murid dan orang-orang yang percaya itu menyembah Dia. Dan Yesus tidak menegur, tidak menolak untuk disembah karena Dia adalah Allah. Dan Rasul Yohanes memberikan kesaksian di dalam catatannya dalam kitab Wahyu bahwa anak domba itu disembah bersama-sama dengan Allah Bapa oleh penghuni surga. Jadi kita yang diselamatkan oleh Yesus Kristus itu menyembah Yesus itu adalah hal yang tepat karena Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Allah. Dia tidak menolak untuk disembah oleh ciptaannya. Karena memang Dia adalah Allah, Sang Pencipta. Dan juga Allah yang menyelamatkan kita dengan menebus semua dosa kita.
percaya kepada Yesus, Dia adalah Allah, Dia adalah juru selamat, adalah keputusan yang paling tepat. Tapi menolaknya itu adalah keputusan yang paling salah. Karena keputusan menolak Yesus itu akan membawa orang kepada kebinasaan kekal. Tidak ada jalan keselamatan bagi orang yang di luar Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Baik, selamat malam dan Maranatha.